Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi pembentukan kompleks dan titrasi kompleksometri. Poin-poin yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini ada 5 poin, yaitu apa saja jenis titrasi pembentukan kompleks, bagaimana kestabilan kompleks nanti akan saya jelaskan secara singkat, apa saja zat pembentuk kompleks, dasar reaksi kompleksometri, dan bagaimana cara-cara titrasi kompleksometri. Yang pertama, kita bahas apa itu titrasi pembentukan kompleks. Titrasi pembentukan kompleks adalah semua titrasi yang dalam prosesnya terjadi pembentukan senyawa kompleks. Ini saya berikan contoh titrasi pembentukan kompleks, salah satunya adalah titrasi argentometri. Kalau kemarin argentometri adalah titrasi pengendapan. Nah, dari pengendapan itu, sebenarnya pengendapan itu terbentuk karena adanya pembentukan kompleks tadi. Jadi prinsip titrasinya, ini ada misalkan 2 CN-min, misalkan yang analitnya, ditambah perak Ag+ akan terbentuk kompleks AgCN2- yang larut. Nah, ini larutan CN- titrasi dengan Ag+, sehingga terbentuk senyawa kompleks Ag yang larut. Kelebihan 1 tetes Ag+ ini, reaksinya dapat ditulis sebagai berikut ini. Jadi, AgCN ini ditambah Ag akan terbentuk endapan putih. Titrasi akhir, titik akhir titrasi ditandai dengan timbulnya kekeruhan. Nah, yang kedua titrasi merkurimetri. Ini untuk penetapan kadar Cl, Br, atau CNS dengan larutan standar Hg. Jenis titrasi ini sudah jarang dilakukan karena mengingat merkuri merupakan logam yang berbahaya. Jadi ini sudah mulai dibatasi. Prinsipnya, larutan yang mengandung analit yang akan diukur ini titrasi dengan Hg2+. Ini bagus sekundernya, sehingga terbentuk garam kompleks HgCl2 atau HgBr2. Jadi HgCl, HgBr ini merupakan senyawa kompleks yang larut dalam bentuk molekul. Indikatornya digunakan natrium nitroprusida. Berarti titik akhir titrasinya nanti akan ditandai dengan larutan yang awal mulanya tidak berwarna berubah menjadi berwarna violet atau ungu. Nah, yang kedua adalah titrasi kompleksometri. Apa itu titrasi kompleksometri? Titrasi dengan menggunakan larutan standar komplekson. Jadi, beda ya antara titrasi pembentukan kompleks dan titrasi kompleksometri. Kalau titrasi pembentukan kompleks tadi terbentuk kompleks, tapi tidak menggunakan standar komplekson. Sedangkan untuk titrasi kompleksometri menggunakan larutan standarnya yaitu berupa komplekson. Misalkan EDTA, nama daging EDTA. Dan pasti karena menggunakan standar kompleks, pasti terjadi pembentukan senyawa kompleks. Kompleks kelat namanya. Sehingga nama lain dari titrasi kompleksometri ini adalah titrasi kelatometri. Nah, pada tahun 1935 ini, Schwarzenberg ini menemukan zat pembentuk senyawa kompleks, yaitu golongan asam amino polikarboksi. Dasar teorinya, sistemnya adalah asam basa, dan senyawa koordinasi. Senyawa Werner, asam basanya menggunakan asam basa Lewis. Ingat ya, kemarin dulu sudah pernah dipelajari asam basa itu ada beberapa macam, yaitu Arrhenius, Lewis, dan ini teori asam basa Lewisnya. Asam yaitu zat yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa, zat yang dapat memberi pasangan elektron. Jadi ingat, elektron itu muatannya negatif, elektron. Sehingga pembentukan senyawa kompleks ini disamakan dengan proses netralisasi ikatan koordinasi. Ini contohnya. Misalkan amonia NH3. NH3 ini termasuk basa Lewis. Kenapa kok termasuk basa Lewis? Karena dia dapat memberikan pasangan elektron. Didapat dari mana? Dia memiliki PeB. Ini PeB-nya. PeB itu pasangan elektron bebas.
Jadi ini adalah pasangan elektron bebas. Kemudian ini ada H+. H+ ini asam Lewis. Kenapa? Karena dapat menerima elektron. Jadi di sini, nah, ini dapat menerima elektron karena ini ada apa itu? Orbital yang kosong. Orbital kosong. Iya. Jadi asam Lewis itu ada orbital yang kosong sehingga mampu menerima pasangan elektron. Kalau yang memiliki satu pasangan elektron bebas disebut monodentat atau unidentat. Satu aja. Nah, kalau memiliki dua pasang elektron bebas, maka disebut dengan bidentat. Ini. Contohnya adalah senyawa etilen diamin. Di sini memiliki dua pasang elektron bebas pada N. Nah, di ujung-ujungnya kan punya N. Nah, masing-masing N memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga satu senyawa ini memiliki dua pasang elektron bebas dinamakan ligan bidentat. Contohnya, ion Cu2+ dapat membentuk senyawa kompleks dengan molekul etilen diamin. Ini Cu2+. Jadi etilen diamin N-nya ini, 2N yang di ujung ini akan lekuk ya ini. Nah, menyerang di sini, ini berikatan juga di sini sehingga terbentuk kompleks seperti ini. Ini namanya senyawa kompleks. Jadi, ikatan yang terdapat pada senyawa kompleks adalah ikatan koordinasi. Nah, ikatan koordinasi itu masuk ikatan apa? Ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk pada senyawa kompleks. Tuh. Nah, cincin heterosit yang dibentuk antar aksi sebuah ion logam, nah, disebut kompleks kelat. Jadi, suatu ion logam, suatu kompleks yang membentuk cincin disebut dengan kelat. Kompleks kelat lebih stabil daripada kompleks yang sederhana. Ini misalkan ini, asam etilen diamin tetraasetat EDTA. Nah, mempunyai dua atom nitrogen penyumbang, punya N di sini. Dan 4 atom oksigen penyumbang dalam molekul. Ini sehingga terbentuk namanya ligan heksadentat. Kenapa kok heksa? Karena ada 6 pasang elektron bebas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dasar teori dari pembentukan kompleks ini adalah teori asam basa Lewis dan senyawa koordinasi Werner. Jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan koordinasi Werner, kovalen koordinasi. Sedangkan teorinya, proses pembentukannya adalah teori asam basa Lewis. Nah, 1 dan 2 ini merupakan pembentukan senyawa kompleks yang atas ini. Semakin tinggi K1-nya, K2-nya, atau betanya semakin tinggi, maka semakin stabil kompleks yang terbentuk. Itu artinya. Ini reaksi umumnya. M ini atom pusatnya, tambah NL, L ini ligan. L itu ligan. Jadi M ini atom pusat, L adalah ligan. Senyawa kompleks dibentuk oleh ligan multidentat lebih stabil daripada yang dibentuk oleh ligan monodentat. Itu yang perlu diingat-ingat. Misalkan tadi dengan ligan NH3 dibandingkan dengan yang
ligan dietilamin. Etilen diamin. Nah, lebih stabil yang etilen diamin. Buatlah rangkuman tentang zat pembentuk kompleks, komplekson 1 sampai komplekson 6. Tuliskan nama, strukturnya, dan contoh reaksi pembentukan kompleksnya dengan logam. Terus termasuk ini ligan heksadentat, monodentat, atau tridentat, atau bidentat. Jadi tolong dituliskan strukturnya, namanya, nama trivialnya apa. Ini sudah ada JDTA, berarti JDTA ini apa? Kepanjangannya. Ya, itu tugas dari saya. Nah, ini EDTA adalah ligan heksadentat. Jadi, ini contoh kompleks antara logam M yang punya valensinya 2 dengan EDTA berbentuk oktahedral. Ini M, ini terbentuk cincin seperti ini ikatannya. Ini ikatan koordinasi. Jadi ikatan koordinasi itu tandanya ada tanda panah seperti ini. Jadi ada ikatan koordinasi di sini. Mn plus M-nya ini adalah Na. Nah, Na plus bereaksi dengan H2Y2-ben. Na plusnya jadi seperti ini. Ini bereaksi dengan molekul EDTA. Ini kestabilannya, silakan dipelajari, tinggal dibaca. Jadi makin besar KST, makin stabil kompleks yang terbentuk. Perhitungannya sudah ada di tadi, perhitungan dibaca. Nah, untuk beberapa ion logam mempunyai pH minimumnya sebagai berikut. Jadi ini ada ketentuan pH. pH ini digunakan nanti waktu kalian mau titrasi, misalkan mau analisa ZR14, berarti pH minimumnya sekitar 1 sampai 3. Harus dibuat sekitar itu. Misalkan mau akan menentukan kadar Cu2+, sehingga kalian melakukan titrasi kompleksometri. Berarti pH pada saat titrasi minimal 4 sampai 6. Oleh karena itu, pada titrasi kompleksometri terjadi penurunan pH yang mempengaruhi kestabilan kompleks. Maka perlu pengaturan pH. Ada penambahan larutan buffer. Jadi, karena ada seperti ini, maka diperlukan larutan buffer untuk mempertahankan posisi pH yang sama terasi asam basa juga sama, cuma yang digunakan kompleksornya digunakan standarnya berupa standar komplekson. Ini perubahan konsentrasi ion logam ini, indikator yang digunakan adalah indikator logam. Penentuannya secara langsung. Nah, yang digunakan metalokromik indikator. Ini zat warna organik dengan gugus kromofor. Sehingga dengan ion logam dapat membentuk kompleks kelat. Ini ada warna ke-1, warna kedua, warna ketiga. Langsung ini mekanisme perubahan warna selama titrasi. Jadi ada logam dengan indikator akan membentuk kompleks logam dengan indikator sebelum titik akhir titrasi. Nah, kemudian saat proses titrasi, maka kompleks logam indikator ini akan bertambah dengan EDTA. Nah, ini akan terjadi perubahan warna. Karena terjadi perubahan ikatan, penguraian ikatan ini, logam bereaksi dengan EDTA dan ada indikator lah. Ini akan terlihat titik akhir titrasinya. Ini contohnya, ini indikator logam, syarat-syaratnya, perubahan warna pada TAT harus jelas. Ini warna yang kontras antara warna indikator bebas dan warna kompleks M indikator harus sedemikian hingga mudah diamati. Ini syarat-syaratnya ya. Indikator harus peka terhadap ion logam sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan titik ekivalen.
Syarat-syarat di atas harus dipenuhi pada daerah pH di mana titrasi dilakukan. Misalkan tadi untuk mau analisa logam Cu, berarti pada pH sekitar pH 5, 4 sampai 6. Berarti cari indikator logam yang perubahan warnanya jelas pada pH 4 sampai 6 dengan logam, karena ini contoh berkaitan dengan logam warnanya jadi merah. Maka M indikatornya berwarna merah. Jika tidak diberikan larutan penyangga, diberikan buffer, maka pH turun sehingga warna indikator bebas pada pH kurang dari 6,3 adalah merah. Jadi warnanya sama nanti dengan warna saat berikatan dengan logam. Karena warna merah disebabkan karena pH turun, sehingga perlu ditambahkan larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Jadi agar warna merah hanya disebabkan karena terjadinya kompleks indikator dengan logam, maka perlu dipertahankan antara pH 6,3 sampai 11,5. Berarti tambahkan buffer yang mampu mempertahankan pH di sekitar itu adalah buffer salmia, sekitar pH kurang dari 10 selama titrasi. pH larutan dijaga supaya tetap. Sehingga harus dijaga pH antara 6,3 sampai 11,5 selama titrasi. Jadi macam-macam indikator. Yang pertama Eriochrome Black T atau EBT tadi, yang kepada skemanya saat pH netral pada bentuk bebasnya dia akan berwarna biru, dan saat berikatan dengan analit dengan logam dia akan berbentuk merah, berwarna merah. Ini strukturnya EBT. Kemudian ada indikator Murexit pada pH 9 sampai 11, warna indikator bebasnya ungu. Nah, saat berikatan dengan analit dengan logam dia akan berwarna merah. Ini strukturnya. Nah, ini indikator yang lain ada pattern, Enreader, Scalcon, Procatecol, Selenol, Bromopyrrolguanol, Red, sama Zincon. Nah, untuk zat baku primer titrasi kompleksometri ini ada menggunakan komplekson 3. Sebelum dilarutkan dipanaskan dulu. Nah, untuk standarisasi komplekson 3-nya ini zat baku primernya menggunakan ini. Pelarut untuk titrasi kompleksometri menggunakan aqua demineralisasi, aquadem. Ini cara tes adanya mineral dalam air. Kalau misalkan kalian punya aquades atau aquabides, kalian harus tahu bagaimana cara ngetes adanya mineral dalam air, karena nanti berpengaruh pada titrasi kompleksometri. Maka masukkan air yang akan dites ke dalam tabung reaksi, tambahkan buffer salmia, ditambahkan indikator EBT. Bila berwarna biru maka tidak ada mineralnya. Kalau berwarna merah berarti ada mineral dalam air tersebut. Jadi air tersebut tidak bisa digunakan untuk pelarut atau sebagai pelarut dalam titrasi kompleksometri. Itu cara singkat untuk mengetahui aqua ini aquadem atau tidak. Nih, jadi biru seperti ini berarti negatif. Kalau merah seperti ini, merah anggur berarti positifnya. Larutan yang mengandung ion logam berikatan dengan indikator sehingga membentuk indikator dengan logam. Kemudian setelah titik ekuivalen kan titrasi dengan EDTA, sehingga kompleks indikator dengan logam ini akan pecah membentuk kompleks M dengan EDTA dan indikator bebas. Nah, titrasi balik sebelum titik ekuivalen ini sampel ditambahkan indikator dan ditambahkan EDTA berlebih. Nah, tambahkan EDTA berlebih sehingga terbentuk kompleks sampel EDTA dan indikator bebas. Nah, kelebihan EDTA tersebut dititrasi dan ditambahkan indikator tadi, diberikan dengan indikator sehingga terbentuk titran EDTA dan titran indikator. 。    。
Iterasi balik ini dilakukan untuk logam-logam yang berbentuk kompleks dengan EDTA yang sangat lambat. Logam-logam yang hidroksidanya yang sukar larut pada pH tinggi. Tidak ada indikator logam yang sesuai. Baru kita menggunakan iterasi balik. Jadi cara utama tetap menggunakan iterasi langsung. Jadi jumlah ion Mg12 yang dibebaskan akan setara dengan jumlah ion analitnya. Jadi sampel itu langsung kita tambah larutan kompleks Mg-EDTA yang berlebih, berarti nanti pengukurannya ini nanti Mg2+ yang dibebaskan nanti diukur diterasi dengan larutan baku EDTA dengan indikatornya Kalmagit. Nah, berarti Mg12 yang berlebih ini dianggap sama dengan konsentrasi analitnya. Yang keempat adalah titrasi tidak langsung, berguna untuk penentuan anion yang dapat diendapkan oleh ion logam. Contohnya penentuan sulfat dengan menambahkan Ba2+ berlebihan untuk mengenapkan ion sulfat, kelebihan Ba titrasi dengan EDTA. Yang kelima, titrasi alkalimetri. Jadi larutan yang mengandung ion logam ditambah EDTA berlebih sehingga membentuk kompleks dan membebaskan dua ekuivalen H+. H+ yang dibebaskan ini akan dititrasi dengan NaOH dengan indikator asam basa atau metode potensiometri. Jadi kelebihan H+ ini akan setara dengan konsentrasi analit ion logam. Nah, ini soalnya ada soal berikut ini. Jadi sebanyak 10 ml ini nanti jadi tugas juga. Larutan mineral dengan 4OH ditambah larutan bafilsamnya. Jadi nanti jadi tugas, silakan dikerjakan. Terima kasih. Penjelasan saya sampai sekian. Assalamualaikum.